Apa kabar kalian semua? Semoga Sobat Novel Stories Donghua hari ini diberi kesehatan, dan langsung saja ke alur ceritanya. Episode 10. Benua Naga Biru. Nona Lin sendiri berasal dari mana? Tanya Liu Yuan, ia berniat mengorek banyak informasi dari gadis itu. Aku berasal dari desa teratai salju, dekat lembah pegunungan bersalju di sebelah utara hutan ini. Lin Rou menjelaskan sambil melihat sekitarnya, tampak ia sedang mencari sesuatu. Minum. Liu Yuan memberikan cangkir buatannya yang terbuat dari bambu. Cangkir itu sudah diisi air yang sudah dimasak. Terima kasih. Tanpa ragu Lin Rou segera meminumnya hingga puas. Saudara Liu juga datang dari mana sebelum tinggal di hutan ini? Tanya Lin Rou balik. Aku berasal dari desa pedalaman yang jauh dari kota atau pemukiman manapun, Nona Lin, jika berkenan bolehkan Anda menjelaskan kekaisaran apa ini? Liu Yuan mengarang bahwa ia tidak tahu menahu soal dirinya di mana karena selalu tinggal menyendiri. Dia mengatakan sebentar lagi akan keluar dari hutan kegelapan dan pergi ke sebuah kota, tapi ia tidak tahu kota mana yang dekat dengan hutan ini. Lin Rou mengangguk mengerti. Kalau begitu biar aku jelaskan. Sebelumnya kekaisaran yang kita tempati sekarang bernama Kekaisaran Langit Utara, salah satu dari dua kekaisaran yang berada di benua Naga Biru. Lin Rou menerangkan bahwa di benua Naga Biru ada dua kekaisaran, yaitu Kekaisaran Langit Utara dan Kekaisaran Langit Selatan. Dulu kekaisaran ini sebenarnya merupakan satu kekaisaran, namun karena konflik antar pemerintahan yang tidak stabil membuat dua kekaisaran ini terpecah belah hingga seperti sekarang. Lin Rou juga menambahkan selain dua kekaisaran, di benua Naga Biru juga terdapat 10 negara. Wilayah kekaisaran umumnya memiliki ukuran yang jauh lebih luas daripada negara, tetapi mereka jelas tak bisa disamakan dengan sebuah sekte besar. Setiap kekaisaran ataupun negara memiliki peraturannya tersendiri. Apa yang dilarang di Kekaisaran Langit Utara boleh jadi diperbolehkan di kekaisaran lain. Hal yang sama juga berlaku sebaliknya. Liu Yuan menghela nafas panjang setelah mendengar semua itu. Seperti yang ia duga, dirinya terlahir di tempat yang berbeda. Liu Yuan bahkan tidak mengenal nama benua Naga Biru di sepanjang hidupnya, apalagi Kekaisaran Langit Utara ataupun Selatan. Ada kemungkinan kerajaan ayah sebenarnya tidak berada di dunia ini atau mungkin berada di benua yang berbeda. Aku harus mencari tahunya lebih jauh. Gumam Liu Yuan sambil memikirkan langkah-langkah ke depannya. Liu Yuan sempat bertanya tentang keluarga Liu yang menjadi penguasa sepertiga dunia pada Lin Rou, namun gadis itu sama sekali tidak mengenalnya. Di Kekaisaran Langit Utara ada banyak keluarga bermarga Liu, tapi aku belum mendengar ada keluarga Liu yang berkuasa seperti apa yang kamu katakan tadi. Jelas Lin Rou keheranan. Liu Yuan menghela nafas. Untuk saat ini aku harus cukup puas bisa hidup kembali. Tentang Liu Xinxi mungkin aku bisa mencarinya seiring aku menjelajahi dunia ini. Hari sudah semakin larut. Liu Yuan menyuruh agar Lin Rou beristirahat. Lin Rou sebenarnya dengan senang hati akan beristirahat, tapi ia harus menyembuhkan lukanya akibat bertarung dengan para perampok tadi. Sebuah luka yang cukup besar di bagian pundak kiri Lin Rou. Selama ini gadis itu hanya mencegah pendarahannya dengan mengalirkan gi ke luka tersebut, tapi cara itu tidak cukup untuk menyembuhkannya sepenuhnya. Liu Yuan melihat luka tersebut sebelum meletakkan tangannya di pundak yang terluka. Ketika Liu Yuan mengangkat telapak tangannya kembali, luka tebasan itu seketika sudah menghilang. Lin Rou terkesiap menyaksikannya. Seorang kultivator memang bisa menyembuhkan luka mereka dengan gi selama ia menguasai dasar teknik penyembuhan, namun cara Liu Yuan yang menyembuhkannya dalam waktu singkat cukup membuat siapapun yang melihatnya akan terkejut. Pengendalian gi Liu Yuan sudah sangat tinggi berkat pengetahuannya di kehidupan pertama, sehingga menyembuhkan luka bukan hal yang sulit bagi Liu Yuan selama luka itu tidak serius. Bagaimana Anda bisa memalukannya?
Lin Rou tak bisa menahan diri untuk bertanya. Kebetulan aku menguasai teknik penyembuhan juga. Liu Yuan tidak menjelaskan lebih jauh melainkan menyuruh Lin Rou untuk tidur. Lin Rou membuka tutup mulutnya tapi pada akhirnya tidak ada kata-kata yang keluar. Ia akhirnya memilih menurut karena setelah dikejar para perampok tadi sebenarnya gadis itu sudah cukup kelelahan. Liu Yuan menyuruh gadis itu untuk tidur di gubuknya sementara ia akan istirahat di luar. Malam semakin dingin, samar-samar Liu Yuan mendengar suara dengkuran Lin Rou yang tengah tertidur di dalam gubuk. Liu Yuan menggelengkan kepalanya pelan sebelum ia berbaring di rumput dan memandang langit malam yang berbintang. Di kehidupan sebelumnya, pemandangan langit sering kali jadi penghibur Liu Yuan. Dikala ia mengarungi dunia, dunia ini terlalu luas tapi bukan berarti tidak memiliki batas. Aku akan mencarimu sampai ketemu Xinxi. Dendam Liu Yuan masih bergejolak ketika mengingat kejadian pengkhianat adiknya bahkan hingga sampai sekarang. Liu Yuan sudah mengetahui kalau dunia ini tidak sesederhana yang banyak orang lihat, banyak rahasia yang berada di balik tabir salah satunya adalah rahasia alam semesta yang sebenarnya. Sebagai seseorang yang haus akan pengetahuan sejak kecil, Liu Yuan mempelajari banyak hal. Semakin ia mencari ilmu pengetahuan maka semakin dirinya menyadari bahwa sebenarnya ia tidak mengetahui apa-apa melainkan hanya sedikit. Alam semesta begitu luas dan dunia yang Liu Yuan tinggali sekarang bukan satu-satunya yang memiliki kehidupan. Dalam sebuah catatan yang terkubur, Liu Yuan menemukan ada teknik yang mampu membuat seseorang berpindah dunia ke dunia yang lainnya. Sepanjang hidupnya Liu Yuan memang belum pernah berpindah dunia. Andai saja waktu itu ia tidak diracuni maka tidak menutup kemungkinan Liu Yuan akan melakukannya. Untuk sekarang Liu Yuan harus puas dengan kehidupan keduanya ini. Lagi pula andai ia mengetahui kerajaan ayahnya dan menghadapi Xinxi, ia belum siap untuk menghadapinya dengan kekuatan yang sekarang. Liu Yuan memilih memejamkan mata sebelum pikirannya terus bergerak jauh. Di keesokan paginya sebelum Liu Yuan keluar dari hutan kegelapan, ia menyempatkan diri untuk membuat sarapan dengan daging rusa. Anda memasak lagi saudara Liu. Lin Rou keluar dari gubuknya sambil menggosok matanya yang baru bangun tidur. Lin Rou mencium aroma masakan Liu Yuan yang lezat hingga membuat ia terbangun. Liu Yuan menjawabnya daging rusa itu sebagai sarapan mereka berdua. Rusa yang diburu kemudian dibakar seperti sebelumnya dengan bumbu yang sama dengan ikan semalam. Perut Lin Rou terdengar berbunyi saat daging rusa itu hampir matang. Gadis itu membasuh wajahnya di danau sebelum ikut duduk di perapian. Seharusnya aku yang menyiapkan makanan untukmu pagi ini. Aku terlalu merepotkanmu, saudara Liu. Jika kembali ke kota nanti aku akan membayar semua kebaikanmu ini. Lin Rou merasa tidak enak hati. Liu Yuan menggeleng, tidak perlu, lagi pula kau juga sedang butuh lebih banyak istirahat sekarang. Lin Rou merasa tersentuh, ia justru merasa semakin berhutang budi pada pemuda tersebut. Jadi setelah ini Anda akan meninggalkan hutan kegelapan. Iya, rencananya begitu. Kemana? Liu Yuan sebenarnya tidak tahu persis ia akan pergi kemana namun yang pasti ke sebuah kota. Bagaimana jika Anda juga ikut denganku? Saudara Liu, aku juga akan pergi ke kota untuk menyampaikan laporan perampok tengkorak hitam pada Serikat Petualang. Tawar Lin Rou. Liu Yuan terdiam sesaat sebelum akhirnya mengangguk. Tidak ada alasan baginya menolak lagi pula gadis itu akan lebih aman jika bersamanya selama belum mendapatkan tempat yang aman. Episode 11. Meninggalkan hutan kegelapan. Nona Lin sendiri kenapa Anda ingin ke kota? Liu Yuan tidak henti-hentinya bertanya. Ia cukup bingung karena sebelumnya gadis itu mengatakan bahwa dirinya berasal dari sebuah desa. Apalagi, tentu saja untuk mendapatkan uang lebih banyak. Lin Rou kemudian mengeluarkan sebuah plat tembaga di balik gaunnya.
Aku merupakan bagian dari serikat petualang. Saudara Liu sendiri pasti mengetahui kalau aku adalah seorang kultivator, bukan? Liu Yuan mengangguk. Tidak hanya dia mengetahui Lin Rou adalah seorang kultivator, tetapi ia bisa membaca tingkat kekuatan gadis itu. Menjadi bagian dari serikat petualang adalah satu-satunya cara tercepat bagi seorang kultivator sepertiku untuk mendapatkan uang. Uang yang aku dapatkan dari misi biasanya aku kirimkan ke nenek. Tanpa diminta, Lin Rou menceritakan tentang kisah kehidupannya. Ia sebenarnya hanyalah seorang gadis desa biasa yang dulunya hidup cukup miskin. Sejak kecil Lin Rou sudah yatim piatu. Dirinya tidak mengenal siapa kedua orang tuanya dan selama ini ia tinggal berdua bersama neneknya. Lin Rou diberitahu neneknya kalau ayah dan ibunya merupakan seorang kultivator hebat. Ketika ia sudah beranjak dewasa, neneknya itu menyerahkan sebuah buku tentang cara berkultivasi, sebab itu sekarang ia menjadi seorang kultivator. Aku bersyukur kedua orang tuaku meninggalkan kitab beladiri itu untukku. Sekarang dengan kekuatanku saat ini aku bisa memperoleh penghasilan yang lebih besar dan bisa membahagiakan nenek. Menjadi seorang kultivator memang tidak ragukan lagi memiliki penghasilan yang besar, bahkan untuk seukuran kekuatan Lin Rou saat ini. Dari cerita gadis itu, Lin Rou bisa mendapatkan belasan keping emas setiap menyelesaikan satu misi. Diketahui satu emas sama dengan 100 perak atau 10.000 perunggu. Satu koin emas bisa mencukupi seseorang selama 1 atau 2 tahun jika hidup sederhana. Di serikat petualang aku mempunyai tim yang membantu menyelesaikan misiku. Tentu saja penghasilannya dibagi-bagi, tapi itu jauh lebih aman daripada bekerja sendiri. Jelas Lin Rou panjang lebar. Liu Yuan memiliki gambaran cara kerja serikat petualang karena dulu di kehidupan pertamanya jasa tersebut juga ada. Bagi kultivator yang tidak bergabung dengan sebuah sekte manapun, mereka akan kesulitan mendapatkan penghasilan, sebab itu serikat petualang dibentuk. Sebagai jawabannya, setahu Liu Yuan, serikat petualang merupakan salah satu dari kebijakan yang dibuat pemerintah dalam memberantas kejahatan di kekaisarannya. Seorang individu, kelompok, rakyat biasa, atau pemerintahan bisa meminta bantuan kultivator dengan memberikan misi ke serikat petualang dengan bayaran harga tertentu. Semakin sulit dan berbahaya misi tersebut, maka semakin besar pula bayarannya. Sesudah mengobrol cukup lama, keduanya kemudian menghabiskan sarapan pagi mereka sebelum bersiap-siap untuk pergi meninggalkan hutan. Saudara Liu, apakah Anda sudah siap? Tidak banyak yang Lin Rou lakukan sejak tadi selain menunggu Liu Yuan yang tengah berkemas. Liu Yuan membawa sebuah buntalan kain yang di dalamnya terdapat beberapa tanaman berharga serta permata siluman yang belum dikonsumsi. Menurut gadis itu, perjalanannya ke kota tujuannya membutuh waktu 3 sampai 5 hari. Liu Yuan tidak ingin menyia-nyiakan waktu dan menyempatkan berlatih jika ada waktu yang memungkinkan dalam perjalanan nanti. Ayo, kita berangkat. Liu Yuan membawa buntalan itu di punggungnya. Lin Rou mengangguk lalu kemudian ia bergerak lebih dulu. Sebelum Liu Yuan pergi, ia sempat mengucapkan selamat tinggal pada gubuknya yang sudah ia tempati 2 tahun terakhir ini. Bisa dibilang gubuk itu sudah menjadi rumahnya. Liu Yuan kemudian berbalik lalu menyusul Lin Rou yang sudah belasan meter di depannya. Dalam seni beladiri yang ia pelajari selama ini, Lin Rou paling ahli dalam ilmu meringankan tubuhnya. Meski tidak pernah mengatakannya secara langsung, namun Lin Rou cukup percaya diri pada kecepatan kakinya yang begitu lincah. Sangat sedikit yang bisa melampauinya di usia dan tingkatan kekuatan yang sama, tapi kali ini untuk pertama kalinya gadis itu harus bersusah payah untuk mengejar langkah kaki Liu Yuan. Keduanya sekarang sedang melompati dahan-dahan pohon untuk meninggalkan hutan kegelapan. 1 jam berlalu, Lin Rou sudah beberapa kali mengusap keringat di keningnya. Ia berusaha untuk tidak tertinggal dari Liu
Yuan, tapi pergerakan pemuda itu tetap di luar jangkauannya. Saudara Liu ini sebenarnya siapa? Gumam Lin Rou dengan nafas yang sudah terputus-putus. Lin Rou bisa melihat Liu Yuan tidak menggunakan gi atau ilmu meringankan tubuhnya saat berlari, melainkan murni dengan tenaga fisiknya. Saudara Liu, tunggu sebentar. Jarak keduanya semakin lebar. Lin Rou tidak punya pilihan selain berteriak pada pemuda tersebut. Teriakan itu membuat Liu Yuan menoleh ke belakang dan baru menyadari gadis itu sudah tertinggal jauh darinya. Liu Yuan tersenyum canggung, seketika itu juga ia menghentikan langkahnya. Butuh beberapa detik hingga Lin Rou akhirnya tiba di dekat Liu Yuan. Saudara Liu, bisakah Anda mengurangi kecepatanmu? Aku benar-benar tak bisa menyamainya, kata Lin Rou dengan dada yang masih naik turun. Liu Yuan batuk pelan, sebenarnya ia sudah sengaja mengurangi kecepatannya namun tidak menyangka Lin Rou masih kesulitan untuk menyusulnya. Liu Yuan memang sudah memiliki fisik yang kuat akibat memakan daging siluman dan pil-pil sumber daya, tapi seharusnya kecepatannya masih bisa ditolerir oleh kekuatan alam spirit di tingkatan Lin Rou. Apa ini karena metode kultivasiku yang berbeda dari kehidupan pertamaku sehingga aku sekalipun tidak mengetahui jelas batas kekuatanku? Gumam Liu Yuan dalam hati. Selama ini yang menjadi lawannya adalah siluman sehingga Liu Yuan tidak mempunyai gambaran kecepatan kultivator biasa saat menggunakan metode kultivasi Raja Bayangan. Ketika nafas Lin Rou sudah tenang, barulah keduanya melanjutkan perjalanan lagi, namun kali ini Liu Yuan sengaja untuk ikut menyamai kecepatan gadis itu. Kita bergerak bersisian. Lin Rou ternyata mempunyai cara sendiri untuk mengisi waktu kosong, yaitu dengan cara mengobrol agar tidak bosan. Padahal Liu Yuan sendiri termasuk suka keheningan namun ia tidak mengutarakan langsung pada gadis itu. Lin Rou banyak bercerita tentang hidupnya serta pengalaman yang ia lalui ketika jadi Serikat Petualang. Dalam timnya, Lin Rou berada di garda depan sebagai tipe menyerang. Selain keahlian meringankan tubuh, gadis itu juga mendalami seni permainan pedang. Saudara Liu sendiri memiliki kemampuan apa? Tangan kosong, tanya Lin Rou. Liu Yuan mengeluarkan sebuah pisau dari balik jubahnya. Sebuah pisau biasa yang beberapa bagiannya sudah hampir rusak. Pisau? Tanya Lin Rou dengan ragu. Iya, selain digunakan memasak, sebenarnya pisau ini adalah senjataku juga, Liu Yuan menjelaskan. Meski jarang terlihat, beberapa kultivator memang ada yang menggunakan pisau sebagai senjatanya, namun pisau tersebut memiliki bentuk yang khusus, tidak seperti yang digunakan Liu Yuan yang merupakan pisau dapur biasa. Liu Yuan tersenyum tipis, ia bisa memaklumi keheranan Lin Rou. Pisau yang dipegangnya selama ini memang tidak mempunyai keistimewaan apapun selain digunakan untuk memotong sayuran. Jika tidak karena pengendalian gi yang dimilikinya, sebenarnya sudah sejak lama pisau tersebut rusak bahkan hancur ketika melawan siluman yang memiliki kulit keras. Episode 12. Kota Yama. Dalam perjalanan menuju ke kota, Lin Rou dan Liu Yuan beberapa kali harus istirahat terutama ketika malam hari. Sesudah keluar dari hutan kegelapan, keduanya melewati jalan besar yang biasanya digunakan kereta pedagang. Menurut Lin Rou, jalan ini merupakan jalur tercepat agar mereka sampai di kota. Untungnya dalam perjalanan itu, tidak ada gangguan seperti perampok atau penjahat lainnya yang menghadang perjalanan mereka. 5 hari berlalu berikutnya akhirnya keduanya sampai di tujuan. Liu Yuan bisa melihat sebuah kota dari kejauhan dengan dinding tinggi yang mengelilingi kota tersebut sebagai pertahanan. Itu adalah kota Yama yang aku maksud, saudara Liu. Tunjuk Lin Rou dengan penuh semangat, seolah kota itu merupakan miliknya. Liu Yuan mengangguk pelan, sebelumnya Lin Rou sudah menjelaskan tentang kota tujuan mereka. Kota Yama sebenarnya merupakan kota sedang yang berada di sekitaran hutan.
luas ukuran kota tersebut cukup lumayan dengan kemanan tingkat tinggi di dalamnya. Kota Yama dipimpin oleh salah seorang bangsawan yang terhubung langsung dengan pemerintahan kekaisaran. Menurut Lin Rou, kota ini dijuluki sebagai kota persinggahan karena biasanya pedagang atau seseorang yang melakukan perjalanan jauh akan bersinggah ke sini untuk mengisi persediaan makanan atau menginap. Ketika keduanya sudah dekat, Liu Yuan melihat ada petugas yang berjaga di gerbang kota. Mereka adalah petugas yang berada di bawah naungan keluarga bangsawan. Untuk masuk ke kota mereka akan memeriksa barang bawaan kita terlebih dahulu. Jelas Lin Rou. Mereka dipekerjakan oleh para bangsawan. Liu Yuan menaikkan alisnya. Heran. Iya, para bangsawan memiliki cukup uang untuk mempekerjakan kultivator. Liu Yuan mengelus dagunya. Di dunia pada kehidupan pertamanya tampak situasinya berbeda dengan dunia ini. Di dunianya dulu, meski ada bangsawan mereka tetap tidak ada artinya di hadapan sang kultivator. Hanya kaum bangsawan yang terlibat dunia bela diri yang biasanya akan disegani oleh semua orang. Bangsawan memang terpandang tapi hanya untuk rakyat biasa saja. Di pandangan kultivator mereka tidak lebih sebagai manusia yang pintar berpolitik dan memimpin orang-orang. Di dunia yang sekarang sepertinya aturan yang sama tidak berlaku, terbukti dari kaum bangsawan yang bisa menyewa seorang kultivator. Keduanya kemudian mendekati petugas itu lalu diperiksa barang-barang yang dibawa, sesudah memastikan tidak ada benda yang dilarang Liu Yuan dan Lin Rou diperbolehkan masuk. Adapun dua penjaga itu mereka berada di kekuatan ranah alam spirit tahap 6 dan 7. Liu Yuan memiliki sedikit gambaran untuk dunianya saat ini. Sudah cukup lama, ya. Liu Yuan tersenyum tipis ketika keduanya baru memasuki kota Yama. Pemandangan lalu lalang dan kesibukan kota adalah hal pertama yang menyambut keduanya. Apa Anda mengatakan sesuatu, saudara? Liu, Lin Rou bertanya. Tidak ada. Aku hanya sedikit bernostalgia karena sudah lama tidak melihat keramaian seperti ini lagi. Liu Yuan biasa menghabiskan waktunya untuk berpergian hingga terkadang mengunjungi sebuah kota ke kota lainnya. Selama 2 tahun terus di hutan, keadaan ini jadi membuatnya teringat dengan kehidupan pertamanya dulu. Saudara Liu, serikat petualang tidak ke arah sana. Lin Rou menggaruk kepalanya bingung saat Liu Yuan tiba-tiba memisahkan diri darinya. Aku tahu, Nona Lin, aku hanya ingin membeli baju dulu. Liu Yuan menoleh, sambil tersenyum dengan hangat. Dalam perjalanan menelusuri kota, mata Liu Yuan bertemu dengan sebuah toko pakaian. Liu Yuan yang sangat membutuhkannya segera pergi ke sana untuk membeli jubah baru. Selama 2 tahun terakhir ini, Liu Yuan hanya memiliki satu pakaian saja. Dia harus mencuci di danau dan menunggu hingga kering sebelum digunakan kembali. Dengan koin emas yang ia dapatkan dari para perampok sebelumnya, pemuda itu langsung membeli beberapa helai pakaian dan langsung memakainya di tempat itu juga. Ini lebih baik. Liu Yuan tersenyum lebar dengan jubah barunya yang terasa nyaman. Lin Rou menunggu di ambang pintu toko. Ia sempat keheranan melihat pemuda itu yang begitu bahagia hanya karena memakai pakaian baru. Liu Yuan kali ini tampak lebih gagah dengan pakaian mahalnya. Saat itulah Lin Rou menyadari bahwa pemuda yang menyelamatkannya itu ternyata memiliki wajah yang cukup rupawan. Selain pakaian, nyatanya Liu Yuan tidak berhenti sampai di sana. Ia pergi ke toko senjata karena pisau yang digunakannya saat ini sudah tidak layak lagi digunakan. Sebenarnya Liu Yuan bisa menggunakan tangan kosong ketika bertarung namun titik kemampuan bertarungnya terletak pada ilmu pedang. Dunia kultivator sangat kejam, tanpa persiapan seseorang bisa terbunuh kapan saja sebab itulah Liu Yuan ingin membeli pedang sebagai bentuk kesiapannya. Berapa harga pedang termurah dari toko ini? Tanya Liu Yuan pada pemilik toko tersebut. Anda juga bisa bermain pedang.
Lin Rou di sampingnya tampak cukup terkejut. Ya, kemampuan pedangku juga tidak terlalu buruk Nona Lin. Liu Yuan mengangguk pelan. Lin Rou hanya beroh saja. Tak lama kemudian pemilik toko datang dan membawakan pedang untuk Liu Yuan. Berapa harga pedang ini? Liu Yuan tersenyum tipis saat mengecek kualitas pedang itu yang cukup buruk, tapi sepertinya dalam kondisi sekarang ia tidak punya banyak pilihan. Harganya terjangkau tuan muda, cuma 100 keping emas. Liu Yuan terbatuk pelan. 100 keping emas. Apa Anda yakin ini pedang paling murah? Liu Yuan menaikkan salah satu alisnya. Tuan, jangan salah paham. Meski paling murah tapi kualitas pedangnya cukup bagus, Anda bisa menggunakannya setidaknya sampai 5 bulan. Liu Yuan ingin mengumpat dalam hati. Jelas-jelas kualitas pedang di tangannya itu buruk, namun baru ia hendak membantah. Lin Rou tiba-tiba membuka suara. Saudara Liu, pedang seharga 100 keping emas memang termasuk kategori murah di Kekaisaran Langit Utara. Sangat sedikit pedang yang memiliki harga di bawahnya. Lin Rou menjelaskan karena sadar begitu minimnya pengetahuan Liu Yuan tentang dunia luar. Liu Yuan mengerutkan keningnya lalu memandang pedang di tangannya lagi. Di duniaku dulu pedang dengan kualitas di atas ini hanya seharga 2-30 keping emas, namun di sini tidak hanya lebih mahal, kualitas mereka bahkan lebih buruk. Liu Yuan menghela nafas panjang tanpa bisa berbuat banyak. Koin emas yang ia ambil dari perampok sebelumnya sebenarnya cukup besar, namun jika dibandingkan dengan kebutuhan kultivator, uang itu masih sedikit. Pada akhirnya Liu Yuan membatalkan membeli pedang tersebut karena uangnya kurang, apalagi sang pemilik toko sangat sulit ditawar dengan harga 30 koin emas, uang yang dimiliki Liu Yuan saat ini. Ambil saja saudara Liu, biar aku yang membelikannya untukmu. Lin Rou tersenyum sambil menunjukkan kantong kulit berukuran sedang. Tidak perlu repot-repot, Nona Lin, aku juga bisa membelinya, hanya saja tidak sekarang. Liu Yuan tersenyum tipis, bukan karena ia tidak mau, namun pemuda itu sudah mendengar langsung tentang kisah gadis itu dengan neneknya. Lin Rou nyatanya tidak memberikan waktu untuk Liu Yuan menolak, ia langsung memberikan kantong kulit pada pemilik toko. Tidak apa saudara Liu, lagi pula Anda dulu telah menyelamatkanku dari kejaran para perampok, anggap saja ini balas budiku kepada Anda. Lin Rou menyerahkan pedang tadi kepada Liu Yuan. Aku akan sangat senang jika Anda menerimanya. Liu Yuan tersenyum canggung. Sepertinya ia tidak bisa menolak. Pada akhirnya Liu Yuan menerima pedang itu dan tidak lupa berterima kasih pada gadis tersebut. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.